Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 3 Fox. Pada video kali ini saya akan share cara menggabung data atau mengkompil data dari beberapa file menjadi satu file Excel. Baik, langsung saja kita mulai dengan perubahan setting makro security. Untuk mengatur makro security menjadi enable, langkahnya adalah pilih tab developer, kemudian klik makro security. Di bagian makro setting, pastikan enable all macros itu terpilih atau terselect. Kemudian klik tombol OK. Baik, di layar saat ini saya sudah membuka dua jendela. Yang pertama adalah file T015 VBA compile data, dan yang kedua adalah Windows Explorer, di mana Windows Explorer di sini ada dua folder, yaitu contoh 1 dan contoh 2. Untuk praktek compile data pertama kali kita akan menggunakan folder contoh 1. Kita buka ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa file, yaitu bacaan, novel, dan lain sebagainya. Ketika kita buka, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah file bacaan, di mana datanya seperti ini. Ada header di baris 4, dan kemudian ini berada di sheet dengan nama buku ya. Oke, kita akan buka yang lain, kita lihat secara acak, yaitu pelajaran SLTA. Untuk file pelajaran SLTA ini ada sheet buku, di mana letaknya berbeda ya teman-teman ya, dengan letak file yang barusan kita buka, yaitu file bacaan ya. Ini kita akan kecilkan seperti ini dulu. Nah, jadi di sini sheet buku ini terletak di sheet yang kedua, urutan yang kedua dari kiri, sedangkan di sini adalah urutan yang paling terakhir, yaitu urutan kelima ya. Nanti di file lain itu juga kita akan lihat sekilas di mana letak sheet buku itu juga berbeda-beda. Sebentar. Nah, di sini kebetulan di sini sheet yang ketiga dan posisinya tidak aktif ya teman-teman ya. Ini kita biarkan seperti ini. Nah, kita akan close dulu dan kita coba sekali lagi untuk novel misalkan. Nah, jadi ini kebetulan di sheet yang kedua. Baik, langsung saja kita akan mengkompil data ini semua ya. Ada 5 file, kita akan compile dan kita akan mulai memasukkan parameter di file VBA T015. Baik, seperti ini ya. Jadi untuk baris header ini ada di baris nomor 4, kita tuliskan nomor 4 seperti ini. Kemudian untuk kolom header awal itu ada di kolom A dan terakhir adalah di D. Ini sudah seperti itu ya. Sudah di D, sedangkan kolom yang pasti ada isinya, jadi ini kolom yang sifatnya mandatory atau dia harus pasti akan terisi, itu saat ini kita bisa menggunakan kolom A, yaitu kolom kode. Jadi nanti untuk teman-teman jika menggunakan data lain itu silakan disesuaikan ya. Kemudian ada opsi baris di atas header diikut sertakan. Kita pilih iya saja untuk contoh pertama ini. Sedangkan untuk nomor urut sheet ini dibiarkan satu saja. Kita akan mengisi nama sheet di sini, di mana kita menggunakan parameter nama sheet buku ya. Dan letak sheet buku ini tidak pasti. Terkadang ada di nomor urutan kedua, ketiga, dan 4 dan lain sebagainya. Dan bisa saja sheet buku ini posisinya tidak terpilih atau tidak aktif ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ada keterangan. Jadi jika parameter nama sheet ini terisi, otomatis nomor urut sheet ini diabaikan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa fokus di sini. Sedangkan untuk folder file yang akan dikompil, jadi ini mengarah ke folder. Ini pertama kita akan menggunakan contoh 1 ya teman-teman ya di sini. Jadi ini kita revisi isi ini, kita bisa menggunakan tombol ini ya teman-teman ya. Kita klik seperti ini dan kita klik folder yang dituju, kemudian pilih OK. Nah, seperti ini. Baik, setelah parameter semua terpenuhi, ini filenya kita close dulu. Seperti ini. Kemudian kita klik tombol run makro yang ada di sini. Baik, langsung saja saya klik run makro seperti ini. Nah, ini sudah berjalan makronya. Tunggu sebentar. Dan kurang lebih sekitar 1 menitan, bahkan kurang ya. Ini sudah selesai proses compile-nya. Dan di sini sudah tampil tampilan seperti ini, di mana header sudah ada di bagian pertama, kemudian termasuk data yang di atas header karena kita tadi memilih opsi
baris di atas header diikut sertakan. Sedangkan isi datanya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sudah terkompil semua. Ini berdasarkan urutan nama file tentunya ya, mulai dari B ya. Nah itu teman-teman, jadi ini sudah terkompil. Kita akan cek salah satu file, kita akan melihat isinya benar atau tidak ya. Kita klik seperti ini, misalkan kita pelajaran SLTA. Nah ini dimulai dengan B01, pelajaran SLTA. Nah ini, jadi ini karena urutan filenya berdasarkan abjad, jadi B01 ada di baris kesekian karena mengikuti kategori ya atau nama file. Dan sebenarnya jika teman-teman mengikuti tutorial saya sebelumnya terkait split data, jadi sebenarnya file ini adalah hasil dari tutorial sebelumnya, yaitu split data ya teman-teman ya. Baik, ini saya close. Jadi untuk parameter pertama atau untuk percobaan pertama ini sudah berhasil, di mana filenya tampil seperti yang tadi saya sukan. Jadi filenya dalam kondisi belum di save ya, jadi teman-teman nanti bisa melakukan proses save sendiri. Baik, untuk yang kedua kita akan menggunakan folder contoh 2 ya teman-teman ya. Kita akan buka filenya seperti ini, foldernya maksud saya. Jadi ada alat sekolah, ada 5 file juga, sembako dan lain sebagainya. Kita buka beberapa filenya. Nah seperti ini. Jadi khusus untuk contoh kedua ini kita akan menggunakan sheet yang letaknya itu pasti ada di bagian sebelah kiri, yaitu urutan pertama ya atau urutan ke-1. Dan nantinya kita akan mengcopy header hanya di baris headernya saja. Jadi baris di atas ini tidak akan kita masukkan ke dalam file hasil compile atau file gabung dari makro T015 ini. Kita akan buka file lain, kita memastikan strukturnya sama ya. Nah ini sudah sama ya, jadi ada di sheet pertama. Nah seperti itu. Kita sekali lagi kita cek dan ada di sheet pertama. Oke, langsung saja kita sesuaikan parameternya di sini, di mana baris header ini ada di baris kelima ya teman-teman ya. Kemudian untuk kolom, kebetulan ini kolomnya sama ya, jadi A sampai dengan D. Sedangkan untuk yang pasti ada isinya juga ada di kolom A, ini dibiarkan saja seperti ini. Tapi kita bisa menggunakan kolom B mungkin untuk praktek yang kedua ya. Karena kolom B ini pasti ada isinya, jadi tidak ada masalah juga. Dijadikan sebagai kata kunci kolom yang pasti ada isinya untuk menentukan baris terakhir ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah baris di atas header diikut sertakan, kita pilih tidak, kita ketikkan 2. Kemudian untuk nomor urut sheet ini kita menjadi nomor urut 1 ya teman-teman ya. Ini sudah urutan ke-1. Kemudian untuk nama sheet ini kita kosongi atau kita delete seperti ini, agar makro ini, makro T015 membaca parameter nomor urut sheet. Karena ketika ini tidak dikosongi, otomatis ini akan diabaikan teman-teman. Jadi ketika ini dikosongin, otomatis akan membaca yang di sini. Baik, untuk folder kita arahkan ke folder contoh 2, kita klik tombol ini, kita pilih contoh 2, kemudian klik OK. Baik, ini saya close dulu ya. Oke, langsung saja kita klik run makro, saya klik seperti ini, kita tunggu sebentar. Ini sedang proses copy, terlihat juga, dan sudah selesai. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dimulai dengan alat sekolah, mulai dari huruf abjad ya, yaitu A, E, K, P, dan S. Sama ya teman-teman ya. Kita cek pertukangan, isinya ada berapa? Ada 7. Saya close, ada 7 tadi pertukangan, kita cek. Dan ada 7 juga. Baik, itu saja sharing kali ini. Jadi compile data dengan 2 format yang berbeda dan kita lakukan sudah berhasil dengan waktu kurang dari 1 menit per masing-masing compile-nya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share dan subscribe-nya dan nantikan juga video tutorial saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.